Pada tahun 1958 terjadi gerakan menuntut otonomi dan desentralisasi yang berpusat di Sumatera Tengah, khususnya Sumatera Barat dan Sulawesi Utara terutama Minahasa. Gerakan ini disebut Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Latar belakang dari gerakan ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama adalah krisis internal antara militer pusat dan daerah. Militer daerah menghadapi serangkaian situasi pelik yang mengakumulasi rasa kekecewaan mereka terhadap rangkaian kebijakan pemerintah dan militer yang ada di Jakarta. Terjadinya pengurangan pasukan dari Divisi 9 Banteng yang dipimpin oleh Ahmad Hussein menyebabkan Divisi 9 Banteng menyusut hingga menjadi Resimen Infanteri 4. Pada tahun 1952, rencana Kabinet Wilopo untuk mengurangi jumlah pasukan dan anggaran pertahanan mengakibatkan tuntutan militer daerah untuk mereorganisasi kepemimpinan tentara pusat dan Kementerian Pertahanan. Hal ini juga berdampak pada minimnya tingkat kesejahteraan tentara daerah hingga tidak sedikit dari mereka yang menjalin relasi tidak resmi dari instansi sipil untuk membiayai kesatuan militernya dengan melakukan kegiatan ilegal berupa penyelundupan hasil perkebunan. Pada tahun 1955, Nasution berencana untuk memobilisasi tentang daerah, namun militer daerah yang terlanjur menjalin literasi dengan pihak sipil mengupayakan agar rencana Nasution tidak terlaksana. Yang kedua adalah sentralisasi kekuasaan pemerintah Indonesia. Minimnya kesejahteraan juga dirasakan oleh rakyat daerah. Pembangunan yang berpusat di Pulau Jawa berbanding terbalik dengan pembangunan di daerah. Ketidakadilan ini pun kerap dirasakan oleh Sumatera yang saat itu merupakan penyumbang setengah devisa negara. Hal ini menyebabkan tuntutan otonomi daerah mulai menggelora, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Tuntutan tersebut muncul pada acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20 sampai dengan 25 November tahun 1956. Dihadiri oleh 612 veteran reuni dan menghasilkan kesepakatan yang disebut sebagai Piagam Banteng. Melalui piagam tersebut, para peserta reuni menuntut perbaikan pemimpin sipil Angkatan Darat, menghidupkan kembali Divisi Banteng, dan penghapusan sistem pemerintahan terpusat. Untuk memperjuangkan Piagam Banteng, mereka dibentuklah Dewan Banteng yang berada di bawah kepemimpinan dari Letkol Ahmad Hussein, diikuti juga oleh pembentukan Dewan Militer di berbagai daerah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Situasi yang semakin memburuk pada masa demokrasi liberal mengakibatkan para perwira tentara di Sumatera mengambil keputusan untuk melawan Jakarta. Dewan Banteng, pimpinan dari Ahmad Hussein, mengambil alih pemerintahan sipil di Sumatera Barat. Dewan Gajah, pimpinan Maludin Simbolon, mengumumkan pengambil-alihan kekuasaan di wilayah Sumatera Utara. Di Sumatera Selatan, Dewan Garuda, pimpinan Letkol Barlian, memaksa gubernur untuk segera menyelenggarakan otonomi. Hal ini mengakibatkan tuntutan agar pemerintah Kabinet Ali II mengakhiri masa tugasnya dan dibentuk suatu kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Sedangkan di Sulawesi, tanggal 2 Maret tahun 1957, Panglima Tentara ke-7 Indonesia memproklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah yang berarti semua kekuasaan sipil dari Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku diambil alih oleh Samuel hingga dibacakannya Piagam Perjuangan Semesta atau Piagam Permesta, yang berisi bahwa perjuangan Permesta bukanlah sebuah gerakan untuk melepaskan diri dari NKRI, melainkan hanya sebuah gerakan untuk memperbaiki nasib rakyat menghadapi krisis di Sumatera dan Sulawesi mengenai tuntutan otonomi yang semakin menguat. Lalu pemerintah Kabinet Juanda merespon dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional atau MUNAS. Lalu, 2 bulan kemudian diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAF. Harapan disematkan dalam musyawarah tersebut untuk menemukan titik terang dari penyelesaian krisis daerah. Tetapi, upaya tersebut mengalami jalan buntu, karena sebelum diadakannya MUNAS, beberapa pimpinan Dewan Militer daerah telah berkumpul di Sumatera, yang menghasilkan Piagam Palembang dengan beberapa tuntutan, yaitu dikembalikannya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, digantinya Nasution, serta dilarangnya aktivitas PKI. Pada bulan Januari tahun 1958, berlangsung pertemuan di Sungai Dareh yang dihadiri oleh pimpinan setiap militer daerah dan tokoh sipil yang turut serta dalam pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melahirkan gerakan koreksi terhadap pimpinan yang bertindak secara inkonstitusional dan mengangkat Ahmad Hussein sebagai Ketua Dewan Perjuangan.
Hingga di tanggal 10 Februari tahun 1958, Ahmad Hussein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengeluarkan ultimatum yang isinya Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya dalam kurun waktu kurang dari 5 kali 24 jam. Hatta dan Hamengkubuwono ke-9 membentuk kabinet baru sampai terselenggaranya pemilu. Soekarno harus kembali ke posisinya sesuai konstitusi. Namun, sampai dengan batas waktu ultimatum, Kabinet Juanda tidak menggubrisnya. Sementara Ahmad Hussein dan rekan-rekannya ternyata dipecat dari kesatuan militer karena dicurigai terlibat dalam upaya pembunuhan presiden dalam peristiwa Cikini tahun 1957. Tanggal 15 Februari tahun 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI sebagai pemerintahan tandingan dan mulai menyusun kabinet dengan Syarifuddin, prawira negara yang diangkat sebagai Perdana Menteri dan tokoh-tokoh sipil yang mayoritas berasal dari Partai Masyumi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana akhir dari pemberontakan PRRI Permesta. Setelah proklamasi PRRI di Sumatera, pemerintah pusat memaknai gerakan tersebut sebagai suatu gerakan separatis, sehingga Nasution memerintahkan upaya penumpasan melalui operasi militer dengan melaksanakan operasi gabungan dari Angkatan Darat, Laut, maupun Udara. Melalui operasi Tegas Operasi 17 Agustus dan Operasi Sadap, mengebom instalasi Peri yang ada di Medan Padang dan Bukit Tinggi Brasil untuk memukul mundur Peri dari Medan di bulan Maret tahun 1958 dan sebulan kemudian berhasil untuk merebut kota Padang. Hingga di tanggal 5 Mei tahun 1958, Bukit Tinggi berhasil untuk direbut yang mengakibatkan PRRI terdesak ke pedalaman dan harus mengubah perang yang menjadi perang gerilya atau perang diam-diam. Setelah berhasil menguasai kondisi Sumatera, militer mengalihkan pandangannya ke Sulawesi Utara. Dengan mengandalkan divisi Brawijaya dan divisi Diponegoro, diadakanlah operasi mereka yang dilaksanakan secara bertahap. Melalui operasi Sabta Marga dan operasi Merah, pertempuran menghadapi Permesta terbilang sulit, karena ternyata kekuatan tempur Permesta disokong oleh Amerika Serikat. Pemberontakan PRRI Permesta baru benar-benar berakhir setelah pemerintah pusat melakukan pendekatan secara diplomatis dengan membujuk PRRI Permesta untuk menyerah dan kembali dengan operasi pemanggilan kembali. Pada 29 Mei tahun 1991, Ahmad Hussein secara resmi menyerah bersama dengan sekitar 24.000 pengikutnya. Walaupun PRRI Permesta telah berakhir, namun dampak trauma psikologis pasca peristiwa tersebut masih membekas di ingatan warga Minang. Puluhan ribu korban jiwa berjatuhan, lumpuhnya institusi pendidikan, orang Minang yang mendapat stigma negatif sebagai pemberontak, hingga terjadinya migrasi besar-besaran keluar dari Minangkabau. Orang Minang pun harus mengubah identitasnya.